Atas segala setan, haleluya, haleluya.
kemenangan. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik dalam kudus-kudus. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kumenang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik dalam kudus-kudus. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik dalam kudus. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas selera darah dalam malam. Sekarang saya bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas selera darah dalam malam. Haleluya. Amat kuasa untuk kita. Kami dosa lepaskan semua sakit. Darahnya dan dosanya. Darahnya amat kuasa sucikan kami dosa. Lepaskan semua sakit. Darahnya dan dosanya. Yang menebus kehidupan kita, yang menanggung setiap kelemahan kita. Oleh sebab itu, ya kita senantiasa bersyukur untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Yesus telah mati. Dan Yesus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bahwa orang-orang yang berdosa, yang mau percaya kepada Tuhan untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kita muji Tuhan lagi. Dan kita yang sudah diselamatkan, kita memuliakan nama Tuhan. Kita berdiam, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan Dia sudah membebaskan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanku. Dia menyembuhkan segala penyakitku. Dia yang menebus hidupku dari lama kubur. Yang memakai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya.
Dia yang sudah naik ke surga juga akan datang untuk kedua kalinya, menjemput umat-umatnya, menjemput umat kesayangannya, untuk bersama bersorak-sorai bersukacita bersama Dia. Sesungguhnya aku mau Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nanti kalau Tuhan telah mengajukanlah hatimu. Ya nanti kalau Tuhan telah mengajukanlah hatimu. Nanti kalau Tuhan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nanti kalau Tuhan telah mengajukanlah hatimu. Ya 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 nanti kalau Sebab Dia ada Allah yang hidup, Dia ada Allah yang berkuasa. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah. Meskipun di sekeliling kita terjadi goncangan-goncangan yang ada, tapi saat kita mau kuat di dalam Tuhan, oleh kuat kuasanya, maka kita akan melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di balik semua masalah yang terjadi, sesungguhnya untuk kita membawa kehidupan kita mendekat kepada Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, dan memuji Tuhan. Dia Yesus telah mati bagimu, hanya karena kasih-Nya saja kita boleh menerima anugerah yang besar daripada Tuhan. Ya Yesus selamati hatiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi daku jatuh, tak dapat ku balas kasih-Nya. Angkatku jadi anaknya, damai di dalam hidupku. Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur, jagat selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia
pada pagi hari ini, mari kita akan belajar di dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-9. Kitab Ibrani, pasal 9, ayat yang ke-15. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Puji Tuhan. Penulis mengatakan bahwa karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Mengapa? Karena Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menyempurnakan kitab Taurat. Dan Tuhan tahu bahwa kalau manusia hidup di dalam zaman Taurat, manusia tidak akan mendapatkan keselamatan secara mutlak. Karena manusia pada dasarnya tidak akan dapat melaksanakan seluruh hukum Taurat. Nah, kita akan pelajari mengapa kok tidak bisa, manusia tidak bisa mentaati setiap seluruh hukum Taurat, karena hukum Taurat itu diberikan kepada manusia menjadi ukuran, ya, ukuran kebenaran, ya. Ukuran kebenaran itu seperti ini. Dalam kalau kita Ulangan pasal yang keempat, Mazmur pasal 19, Taurat Tuhan itu menjadi ukuran kebenaran. Dan yang kedua adalah menunjukkan suatu dosa kepada umat manusia. Dalam kitab Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Nah, Tuhan memberikan satu gambaran ini loh. Karena semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan manusia tidak dapat melakukan seluruh hukum Taurat sepenuhnya. Sebab kalau salah satu dari 10 hukum Taurat itu tidak dilakukan, maka gagallah semuanya itu. Dan yang ketiga adalah bahwa Tuhan memberikan hukum Taurat itu untuk menyatakan kesucian Allah. Ya, lambangnya adalah suatu api yang selalu menghanguskan atau selalu menghukum umat-umatnya apabila mereka salah. Nah, itulah sebabnya kemudian Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai pengantara, sebagai jalan, ya, sebagai yaitu yang dapat mendamaikan antara manusia dengan Allah Sang Pencipta. Yang kita kenal tentunya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Nah, kita sekarang ini sudah ada dalam perjanjian yang baru, ya, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat-sangat luar biasa. Nah, kalau kita melihat kisah daripada kematian Tuhan pada waktu dia di kayu salib, ya, sudah harus menanggung setiap penderitaan, menanggung kesalahan kita, menanggung aib kita, menanggung kecemaran kita, menanggung segala sesuatu yang jahat dari kehidupan kita, pemberontakan kita. Karena apa? Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Dan Tuhan Yesus sudah lakukan semuanya. Supaya apa? Supaya kita ini yang hidup sekarang ini boleh dapat merasakan, oh, betapa besarnya kasih Allah yang diberikan kepada kita. Dalam Yohanes sudah mengatakan, tidak ada kasih yang melebihi kasih seorang yang telah menyerahkan nyawanya untuk dosa-dosa kita. Dan itulah kasih yang besar, kasih karunia yang sudah dianugerahkan kepada kita, yang menjadi penyambung hubungan kita dengan Tuhan kita. Dan hal itu sangat luar biasa sekali, saudara ya.
Kalau kami boleh merenungkan, oh Tuhan betapa indahnya, betapa mulianya pengorbananmu dalam kehidupan kami. Saudara-saudaraku yang kekasih, dan Tuhan adalah satu-satunya yang mampu menolong umat manusia yang seharusnya harus dihukum di dalam api neraka. Tetapi sayang sekali banyak juga di antara umat manusia yang tidak dapat menyadari hal ini. Ya, yang tidak dapat menyadarinya. Tetapi Tuhan memberikan satu janji. Beberapa waktu lalu sudah kita bahas bersama-sama bahwa Tuhan itu sebenarnya menciptakan segala sesuatu indah pada waktunya, dan Tuhan memberikan kepada manusia itu kekekalan. Dan kekekalan yang sudah kita pelajari ada dua, yaitu kekekalan di dalam api neraka dan kekekalan di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus di dalam surga yang mulia. Dan manusia harus memilih, ya, apakah dia mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi yang menjadi pendamai, yang menjadi pengantara dari perjanjian lama kepada perjanjian baru yang sudah Tuhan genapi di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang telah dipanggil ini menerima bagian yang kekal. Artinya bagian kekal bukan bagian kekal untuk dibinasakan selama-lamanya, tidak. Tetapi bagian kekal untuk mewarisi kerajaan surga. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, dan untuk mewarisi kerajaannya itu tidaklah mudah. Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah memilih kita, dan Tuhan sudah menetapkan kita. Tetapi kemudian ketetapan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita rawat, kita pelihara selama kita menumpang di dunia ini dengan melaksanakan perjanjian barunya, titah-titahnya, apa yang Tuhan harus sudah berikan kepada kita yang harus kita kerjakan, ataukah tidak. Ya, salah satunya contoh. Tuhan berfirman, beribadahlah kepada Tuhan, karena itu adalah yaitu sesuatu yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita. Kita lakukan ataukah tidak? Ya. Dan juga Tuhan berfirman juga, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Sudah kita kerjakan ataukah kita lupakan? Nah, saudaraku, cerminan daripada kasih kepada Allah adalah seperti saat ini. Saat kita merayakan atau saat kita mengenang kembali kemenangannya, kebangkitannya, supaya kita ini yang sudah dipanggil, dipilih dan ditetapkan ini mengasihi Allah dengan segenap hati, supaya kita dapat mengucap syukur dalam segala hal, kita menghormati Tuhan, ya. Kita dapat memuji-muji Dia, kita dapat mempersembahkan pujian, hormat, syukur kita kepadanya, dan melaksanakan setiap hukum perjanjiannya, yaitu mengasihi Tuhan seperti diri kita sendiri. Dan yang hukum yang kedua adalah mengasihi sesama kita. Nah, dan hal ini, saudaraku, adalah bukti daripada ibadah kita, daripada orang-orang yang sudah dipanggil, yang sudah dipilih, yang sudah ditetapkan untuk menerima bagian kekekalan ini, yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, Tuhan berfirman, janganlah terharu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku selesai menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, di mana
aku berada, di situ hambaku berada. Dan ini satu janji kekekalan yang Tuhan berikan dalam kehidupan umat-umat Tuhan yang mampu menghormati Dia, yang mampu mengasihi Dia, yang mampu menyembah Dia, yang mampu hidup sesuai dengan kebenarannya. Dan saudara serta saya, inilah orang-orang yang berhak untuk mencapai perjanjian itu. Nah, saudara-saudara kekasih, itulah sebabnya mari kita akan senantiasa mengucap syukur ya. Kalau kami pada malam hari saat kami bangun di tengah malam untuk menghadap kepada Dia, merenungkan betapa besarnya kasih Allah ya, yang sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap pelanggaran saya, menebus setiap kelakuan-kelakuan yang lama, dan kita diarahkan kepada perjanjian yang baru. Saudaraku, hanyalah ucapan syukur ya, hanyalah rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang tiada taranya. Maka kalau kita lakukan, maka kita akan dapat memperoleh kesejahteraan. Bukankah Mazmur mengatakan, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu. Bukti tanda kasihnya kepada Tuhan, maka pemazmur mengatakan, dia akan selalu bersekutu dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan akan selalu dapat memuji-muji Dia, karena hidupnya sudah percaya bahwa dia akan mendapatkan kekekalan, kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan kelak. Nah, sudah dikasih, olehnya pada kesempatan pagi hari ini patutlah kita bersyukur ya. Dosa-dosa kita sudah diangkut oleh Tuhan Yesus di Kalvari. Tuhan sudah bangkit dan kita sudah yaitu bangkit juga bersama dengan Dia. Dalam kitab Galatia pasal 10 ayat yang keempat, Dialah Tuhan kita Yesus Kristuslah yang sudah menggenapkan hukum Taurat tadi. Jadi kita sangat bersyukur ya, sangat bersyukur oleh kebangkitannya. Kita pun memperoleh kemenangan di dalam Dia. Seperti pada pagi hari ini, kita sudah menang, ya. Kita sudah sadar bahwa kita umat-umat ketebusannya. Kita sudah sadar menjadi umat-umat yang kelak mendapatkan pengantara, yang sudah mendapatkan pengantara, yang kelak akan mendapatkan hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Tetapi bukan saja sampai di situ saja, saudaraku, bukan. Kita harus sadar bahwa saudara dan saya sebagai gereja Tuhan yang hidup di akhir penghujung zaman ini, kita harus selalu berjaga. Kita harus selalu bersiap sedia. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah mengadakan suatu perjanjiannya untuk membawa gerejanya kepada kemuliaannya. Seringkali sudah dikatakan dalam kitab Korintus, 1 Korintus pasal 15, Rasul Paulus mengatakan kepada sidang jemaat di Korintus bahwa gereja Tuhan, kumpulan-kumpulan anak-anak Tuhan yang sudah yaitu menerima kebangkitannya, yang sudah menerima pembaharuannya, yang sudah menerima, yaitu yang sudah dapat lahir baru di dalam Dia, mereka itulah yang seharusnya sedang menantikan janjinya bagi gereja untuk memperoleh kesempurnaan, untuk memperoleh keubahan. Sekarang ini saudaraku, kalau kita hidup di tengah-tengah masalah
virus COVID yang ada di negeri kita, COVID-19 ini, sudah ada peraturan dari pemerintah bahwa jaga jarak, ya, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan jaga kebersihan dan sebagainya. Saya bersyukur akan peraturan ini. Tetapi satu hal yang harus diperhatikan oleh anak-anak Tuhan adalah jangan sampai peribadatan kita secara pribadi dengan Tuhan berhenti. Jangan sampai. Justru mungkin kalau kita ada di rumah kita harus dapat memperbanyak doa, memperbanyak ucapan syukur, memperbanyak penyembahan, memperbanyak membaca kebenaran firman Tuhan, supaya kita semakin dicelikkan bahwa gereja Tuhan sebenarnya sudah memperoleh janji Tuhan yang sangat luar biasa. Sebelum antikris datang ke dalam dunia ini, gereja Tuhan yang sungguh-sungguh sudah dilahirkan kembali, yang sudah sungguh-sungguh menerima perantara, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, akan dibawa, ya, akan disempurnakan, akan dibawa, ditempatkan suatu tempat yang secara tersembunyi dan tidak akan ada seorang pun yang mengetahui di mana tempat itu. Dijagai oleh Allah selama 3,5 tahun. Nah, setelah itu Tuhan izinkan antikris merajai dunia ini. Kalau bukan dari sekarang ini kita harus mempersiapkan hidup kita. Kita sadar bahwa kita sudah ditebus, kita sudah menang bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus memperbanyak hubungan kita, mempererat hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab nanti kalau gereja Tuhan tidak sampai kepada gereja yang disempurnakan, gereja yang diangkat oleh Tuhan, umat-umat Tuhan akan diperhadapkan dengan antikristus selama 3,5 tahun. Mereka harus menyerahkan darahnya, ya saudara ya, untuk mati. Nah, oleh sebab itu mari kita senantiasa berjaga, kita senantiasa berdoa, kita senantiasa bersiap siaga. Karena kita sudah sadar, Tuhan Yesus sudah menjadi pengantara kita dari perjanjian baru ini. Kita harus menghormati Dia, kita harus berpegang teguh akan kebenarannya, dan kita harus tetap memiliki pengharapan kasih-Nya kepada Dia semakin bertambah dan semakin bertumbuh, sehingga kita tidak akan dininabobokan dengan hal-hal dunia yang akhirnya akan menghancurkan iman umat manusia. Ya, puji Tuhan. Nah, olehnya pada kesempatan pagi hari ini sudah diberkati, mari kita akan senantiasa menjadi gereja Tuhan yang siap sedia kelak untuk menyongsong akan kedatangan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena corona. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang dan kita tolong. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar. Saat kita berpegang teguh akan perjanjian
Terlebih dia sudah menggenapkan perjanjian itu menjadi perjanjian baru, dan orang-orang yang berpegang kepadanya akan mewarisi hidup kekal, bahagia bersama-sama dengan dia. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, sebab Tuhanlah yang berperang menggantikan kita, asal kita tetap berpegang teguh akan janjinya. Mari kita bersama-sama berdoa. Mohon dalam kasih Kristus nanti Daniel akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu yang sudah menuntun kami hingga saat pagi hari ini. Kami kembali mengingat akan peristiwa kebangkitan Engkau dari antara orang mati. Kami percaya bahwa ketika Engkau menyatakan diri-Mu sebagai manusia di dalam dunia, itu sebuah kasih karunia yang begitu besar untuk kehidupan kami, supaya kami boleh melihat akan campur tangan Engkau Tuhan dalam kehidupan umat-umat-Mu. Dan kami boleh melihat bahwa Engkau yang memberikan kasih-Mu Tuhan, dengan Engkau mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu adalah sebuah kebahagiaan hidup kami, itu sebuah sukacita bagi kami, bahwa kami telah menang atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Oleh karena itu ajarilah kehidupan kami Tuhan, untuk kami senantiasa membawa diri kami senantiasa tertuju kepada Engkau. Sekalipun berbagai hal terjadi di sekitar kami, tetapi kami tetap membawa diri kami mengucapkan syukur kepada Engkau, beribadah kepada Engkau, memuliakan Engkau di dalam kehidupan ini Tuhan. Untuk hati kami selalu tertuju hanya kepada Engkau. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Jika umat-umat-Mu dimanapun berada, ajari kami senantiasa memandang hanya kepada Engkau, Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, yang memberi kekuatan, yang akan berperang gantikan kami, yang akan menguatkan hidup kami. Dan ajari kami terus mempermuliakan nama-Mu dengan kehidupan kami. Kami peralaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri sampai ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, yang Kau beri selama ini. Adakan syukur bagimu. pada akhir ibadah kami Bapa, tiada hentinya kami panjatkan segala pujian, hormat, dan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah kami yang maha besar, yang telah mati di kayu salib. Engkau telah bangkit dari kematian, dan Tuhan telah menggenapkan semuanya, supaya kami memperoleh pengantara untuk mendapatkan hidup bakal di dalam kemuliaan Bapa. Untuk itu, biarlah kami tetap berpegang teguh di dalamnya, kami tetap mengasihi-Mu, kami hidup di dalam kemurahan-Mu, kami terus menjalankan rasa syukur ibadah kami kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran-kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Kuatkan iman kami, terlebih kami yang hadir pada kesempatan ibadah pagi ini. Berkati anak-anak-Mu dengan kekuatan dan pertolongan-Mu, karena janji firman-Mu ya dan amin. Pada saat kami mencari hadirat Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, bagi anak-anak yang tidak dapat datang, Engkau juga akan menemui mereka, Tuhan juga tolong mereka dimanapun saat ini, supaya mereka senantiasa menjadi umat-umat Tuhan yang selalu bergabung bersama kami untuk bersyukur, untuk takut dan hormat kepadamu, dan mempermuliakan namamu senantiasa, sehingga mereka pun mendapatkan berkat-berkat kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih bagi anak-anak yang ada di luar kota. Engkau juga akan selalu mendampingi mereka, Engkau selalu melawati hidup mereka, supaya mereka semua ada di dalam kuat kuasa kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat sepanjang hari ini. Kami percayakan hidup kami dalam anugerah dan kemurahan-Mu. Biarlah kami bangkit bersama dengan Tuhan, kami menang bersama dengan Tuhan, dan biarlah pada kesempatan pagi hari ini Bapa, kami mohon kepadamu, kiranya berkat damai sejahtera Allah Bapa, sayang kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertailah, mengikatlah kami di dalam dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa, kami selesaikan kebaktian kami pada hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin.